Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sebagai persiapan menempa calon-calon tenaga kerja yang terampil di bidangnya dan siap kerja, serta siap pakai untuk membuka lapangan kerja untuk dirinya, keluarga, kerabat, dan masyarakat luas lainnya. Kebijaksanaan seperti itu juga ditunjukkan pemerintah terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kuliah jenjang sastra S1, di mana setiap perguruan tinggi diwajibkan penyediaan kurikulum kewirausahaan. Karena semakin maju suatu negara, semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang menganggur. Jadi tidak mengherankan jika setiap tahun jumlah orang yang menganggur terus bertambah. Sejak dini kita telah dipengaruhi oleh gambaran dan sugesti bahwa menjadi pegawai adalah satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Target yang harus diraih sang anak jadilah pegawai kantoran saja. Yang lebih diutamakan adalah kepentingan status pribadi yang semakin lama semakin berkembang negatif. Bagian yang basah dirasa semakin penting dibandingkan dengan unit yang kering. Orang akhirnya akan selalu memperhatikan materi melulu tanpa menghayati makna pekerjaan yang harus diemban. Orang yang lemah semangat tidak bisa sukses dalam berbisnis. Bisnis adalah dunia dinamis dan kompetitif. Mereka yang tidak kuat mental akan terpuruk oleh persaingan. Orang yang malas membuang waktu pada aktivitas yang tak produktif seperti begadang, obrolan tak berarti, dan nongkrong di tempat hiburan. Mereka tak peduli dengan masa depan. Mengubah pola pikir dan perilaku. Tentunya kita sangat prihatin dengan rendahnya minat berusaha di kalangan mahasiswa dan pemuda. Kini kesempatan kita untuk mendorong para mahasiswa, para pelajar dan pemuda untuk mengendalikan dan mau membuka usaha atau berwirausaha. Pola pikir dan perilaku yang selalu berorientasi menjadi karyawan mulai sekarang kita putar balik menjadi berorientasi sebagai pengusaha menjadi karyawan. Untuk mengubah mental dan motivasi yang sudah demikian melekat tertanam di setiap insan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Perubahan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus dilakukan secara bertahap dengan memberikan contoh-contoh motivasi yang diberikan pada masyarakat. Mendirikan sekolah berwawasan kewirausahaan atau paling tidak memasukkan mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulum sebagaimana yang sekarang telah dijalankan di berbagai perguruan tinggi. Di dalam pendidikan kewirausahaan perlu ditekankan keberanian untuk memulai berwirausaha. Pada akhir masa pemagangan yang unit usaha telah dirintis dan dikelola selama itu oleh peserta pemagang dapat diserahkan pengelola kepadanya dengan sistem bagi hasil. Selain dengan sistem pemagangan, juga dapat dilakukan dengan mendirikan khusus lembaga pendidikan yang berwirausaha. Mengapa mereka mau dan mampu berwirausaha? Salah satu jawabannya adalah mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi sebagai akibat sukses yang diraih oleh orang tua, keluarga, dan kerabat mereka, dan mereka tidak mau diperintah orang lain sebagai atasannya. Mereka diajarkan hidup berdikari dengan modal mental percaya diri. Penyakit mental yang menular kepada masyarakat anak bangsa untuk mengubah cita-cita dari pegawai atau karyawan menjadi mau dan mampu menciptakan lapangan kerja harus segera dilaksanakan. Cita-cita yang ditanamkan orang tua kepada anak-anak sejak kecil untuk menjadi pegawai sebaiknya dinomorakhirkan. Bukan berarti menjadi pegawai tidak baik, akan tetapi lebih baik jika menjadi pengusaha yang mampu memberikan peluang kerja kepada masyarakat yang membutuhkan. Badan Pengembangan Kewirausahaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota perlu melakukan gerakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berwirausaha. Tim tersebut terdiri dari instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bertugas memotivasi masyarakat untuk berwirausaha melalui program operasional yang terstruktur.